Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal lanjutan dari subtes pengetahuan kuantitatif. Soal yang pertama, soal nomor 19, besar sudut COE pada gambar di atas adalah COE. Nah, nilai dari sudut COE itu adalah 2x ditambah 5 ditambah 3x tambah 10. Jadi kita harus mencari dulu nilai x-nya untuk mencari sudut COE. Untuk mencari nilai x itu, kita jumlahkan semua nilai yang ada pada sudut ini. Jadi kita jumlahkan semua ini. Kita tulis dulu. X ditambah 2x ditambah 5 ditambah 3x ditambah 10 ditambah 4x ditambah 15. Nah, jumlah seluruhnya ini harus 180 derajat. Kenapa? Karena sudut A ke B itu membentuk sudut 180 derajat karena ini merupakan setengah lingkaran. Kita tambahkan. Kita jumlahkan x-nya terlebih dahulu. X ditambah 2x itu 3x, kemudian ditambah 3x lagi 6x. 6x tambah 4x itu 10x, berarti 10x ditambah 5 ditambah 10 itu 15. 15 tambah 15 itu 30. Sama dengan 180 derajat. Turunkan berarti 10x itu sama dengan 180. Nah, positif 30 pindah ruas menjadi minus 30. Jadi 10x itu nilainya sama dengan 150. Berarti nilai x-nya adalah 150 dibagi 10 sama dengan 15. Berarti kita sudah menemukan nih nilai x-nya yaitu 15. Nah, sudut COE itu kita jumlahkan dengan mengambil sudut nilai yang ini dan nilai yang ini. Kita jumlahkan besar sudut COE itu sama dengan 2x ditambah 5 ditambah 3x ditambah 10. 2x ditambah 3x itu 5x ditambah 5 tambah 10 itu 15. Nah, kita masukkan nilai x-nya 5. X-nya berapa? 15 tambah 15. Nah, 15 kali 5 itu 75 ditambah 15. Nah, 75 ditambah 15 sama dengan 90. Berarti besar sudut COE pada gambar di atas adalah 90 derajat. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 20. Nilai X ditambah Y ditambah Z pada gambar di atas adalah, di sini disediakan sebuah segitiga dan kita diminta untuk mencari nilai X, Y, dan Z. Kita cari nilai X terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai X, kita harus jumlahkan nilai yang ini. Kita tulis dulu berarti 3x ditambah 120 derajat itu jumlahnya harus sama dengan 180 derajat. Kita turunkan 3x sama dengan, kita pindah ruaskan 180 dikurang 120. Kemudian 3x itu sama dengan 180 dikurang 120 itu sama dengan 60. Kemudian x-nya sama dengan 60 dibagi 3 itu 20. Berarti nilai x-nya adalah 20. Lanjut kita cari nilai y. Nah, untuk mencari nilai y kita jumlahkan angka ini. Kita tulis 2y ditambah 150 derajat itu jumlahnya harus sama dengan 180 derajat. Kita turunkan 2y sama dengan 180 dikurang 150. 2y sama dengan 150 dikurang 180 dikurang 150 itu sama dengan 30.
Berarti Y-nya sama dengan 30 bagi 2 itu 15. Berarti nilai Y-nya adalah 15. Nah, nilai X-nya sudah ada, nilai Y-nya juga sudah ada, sisa kita cari nilai Z. Nah, untuk mencari nilai Z, kita jumlahkan angka ini. Oke. Berarti 3X ditambah 2Y ditambah Z itu jumlahnya juga harus sama dengan 180 derajat. Oke, nilai 3X-nya sudah ada yaitu 60. Berarti 60 ditambah 2Y-nya juga sudah ada yaitu 30. Berarti ditambah 30 kemudian ditambah Z karena kita belum ketahui berapa nilai Z. Nah, jumlahnya harus sama dengan 180 derajat. Berarti 60 ditambah 30 itu 90. Berarti Z-nya itu sama dengan 180 dikurang 90. Z-nya sama dengan 90. Berarti nilai X-nya sudah ada, nilai Y-nya sudah ada, dan nilai Z-nya juga sudah ada. Nah, kita jumlahkan semuanya. X ditambah Y ditambah Z. X-nya berapa? X-nya 20, Y-nya 15, dan Z-nya itu 90. Nah, 20 ditambah 15 itu 35, 35 ditambah 10 itu 125. Berarti nilai X ditambah Y ditambah Z adalah 125 derajat. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Oke, soal nomor 21. Ini terkait dengan bangun ruang. Sebuah kubus yang panjang rusuknya 10 cm dibelah-belah menjadi 8 kubus kecil yang sama besarnya. Berapakah panjang rusuk-rusuk ke-8 kubus kecil tersebut? Oke, kita di sini menggunakan beberapa rumus dari kubus. Dan rumusnya adalah ini. Untuk soal ini kita hanya menggunakan volume. Oke, langsung kita analisis soalnya. Sebuah kubus yang panjang rusuknya 10 cm. Berarti volumenya, jadi kita tulis dulu, volume kubus besar atau kubus awal, itu volumenya sama dengan sisi kali sisi. Nah, sisinya itu ada 10 cm, berarti kita kali 10 kali 10 kali 10. Sama dengan 10 kali 10 kali 10 itu 1000, berarti 1000 cm pangkat 3. Kemudian dibelah-belah menjadi 8 kubus kecil yang sama besarnya. Artinya dibagi menjadi 8 kubus kecil. Nah, kita cari volume kubus kecil. Itu kita 1000, ini kurang nolnya nih ya, 1000 dibagi 8 sama dengan 125 cm pangkat 3. Berarti volume kubus kecil itu adalah 125 cm pangkat 3. Selanjutnya kita cari sisinya. Oke, sisinya itu sama dengan akar pangkat 3 dari 125. Nah, akar pangkat 3 dari 125 itu adalah 5 cm karena 5 kali 5 kali 5 itu sama dengan 125. Kemudian kita sudah menemukan sisinya. Nah, karena ada 8 kubus, kemudian sisinya ada 5, berarti kita cari jumlah rusuk dari sebuah kubus. Nah, berapa jumlah rusuk dari sebuah kubus? Oke, jumlah rusuk dari sebuah kubus itu adalah 12 rusuk. Bagaimana cara menentukannya? Jadi begini. A ke B itu 1, B ke C itu 2, C ke D itu 3, D ke A itu 4, kemudian lanjut. E ke F itu 5,
F ke G itu 6, kemudian G ke H itu 7, H ke E itu 8. Nah, lanjut A ke E itu 9, B ke F itu 10, C ke G itu 11, dan D ke H itu 12. Berarti jumlah rusuk dari sebuah kubus itu adalah 12. Nah, karena jumlah rusuk dari sebuah kubus itu adalah 12, kemudian sisinya 5, berarti panjang rusuk-rusuk satu kubus kecil itu sama dengan 12 S atau 12 kali sisi. Nah, sisinya adalah 5, berarti 60. Nah, panjang rusuk satu kubus kecil itu adalah 60. Nah, karena ada 8 kubus, tinggal kita kali. Oke, kita tulis dulu panjang rusuk-rusuk ke 8 kubus kecil itu sama dengan 8 kali 60. Nah, 8 kali 60 itu sama dengan 480. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 22. Misalkan A, B, dan C menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C sama dengan 10, berapakah nilai C? Oke, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita ke pernyataan 1 terlebih dahulu. Pernyataan 1, A ditambah B sama dengan 5. Kemudian persamaannya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C sama dengan 10. Nah, nilai A kuadrat ditambah B kuadrat ini sama dengan A ditambah B kali A dikurang B. Kemudian ditambah C sama dengan 10. Nah, A tambah B-nya sudah ada yaitu 5. Berarti 5. Kemudian A dikurang B belum kita ketahui nilainya. Ditambah C sama dengan 10. Berarti C-nya sama dengan 10. Positif 5 A min B itu pindah ruas berarti minus. Jadi 10 kurang 5 A min B. Oke, cukup sampai di sini. Kita tidak bisa apa-apakan lagi. Berarti hasil akhir dari pernyataan 1 ini sama dengan C sama dengan 10 dikurang 5 A min B. Berarti kalau seperti ini tidak cukup menjawab pertanyaan. Berarti pernyataan 1 salah. Oke, lanjut ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua, A dikurang B sama dengan 1. Nah, persamaannya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C sama dengan 10. Nah, A kuadrat ditambah B kuadrat itu A ditambah B kali A dikurang B ditambah C sama dengan 10. Nah, A tambah B-nya kita turunkan karena kita tidak ketahui nilainya. Jadi A ditambah B. Kemudian A dikurang B-nya itu 1. Berarti nilainya 1 ditambah C sama dengan 10. Berarti nilai C-nya adalah sama dengan 10 dikurang A ditambah B. 1, tapi tidak perlu kita tulis satunya. Nah, ini tidak bisa diapa-apakan lagi. Berarti nilai akhir dari pernyataan kedua ini cukup sampai di sini. Itu artinya tidak cukup menjawab pertanyaan. Oke, pernyataan 1 salah, pernyataan kedua salah. Jadi, ini tidak bisa kita langsung simpulkan bahwa opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Kita harus mencari lagi dengan menggabungkan dua pernyataan. Jadi, kita cari dengan menggabungkan dua pernyataan. Oke, kita hapus dulu. Ini pernyataan 1 dan 2. Oke, persamaannya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C sama dengan 10.
Berarti A tambah B, A dikurang B, ditambah C sama dengan 10. Nah, A tambah B-nya itu ada di persamaan 1 yaitu 5. Kemudian A dikurang B-nya ada di persamaan 2 yaitu 1. Ditambah C sama dengan 10. Nah, 5 kali 1 itu 5 tambah C 10. Berarti nilai C-nya adalah 10 dikurang 5. C-nya sama dengan 5. Itu artinya dengan menggunakan pernyataan 1 dan 2 kita bisa menemukan nilai C. Berarti jika seperti itu, opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Soal nomor 23, seorang ibu memiliki 5 orang anak. Rata-rata umur 5 anak sama dengan umur anak ketiga yaitu 10 tahun. Selisih umur anak pertama dan terakhir adalah 12. Rata-rata umur anak kedua dan keempat adalah 11 tahun. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, nilai P-nya umur anak termuda dan nilai Q-nya adalah 4. Berarti kita cari nilai P, yaitu umur anak termuda. Oke, di sini mengatakan seorang ibu memiliki 5 orang anak. Rata-rata umur 5 anak sama dengan umur anak ketiga, yaitu 10 tahun. Oke, kita tulis dulu rata-ratanya. Rata-rata itu sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, jumlah data yaitu 5 orang anak. Kita urutkan dari yang termuda ke yang tertua atau dari anak yang terakhir sampai ke anak yang pertama. Karena kita urutkan dari yang terendah ke yang tertinggi. Jadi kita misalkan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E. Nah, ini merupakan umur 5 orang anak, di mana A merupakan anak terakhir atau anak termuda, dan E merupakan anak pertama atau anak tertua. Kita bagi dengan berapa data? Ada 5 orang anak, berarti dibagi 5. Kemudian rata-ratanya itu adalah 10. Berarti rata-ratanya 10. Nah, rata-ratanya ini sama dengan umur anak ketiga. Berarti umur anak ketiga yaitu C. Berarti umur C adalah 10. Kemudian, sampai sini lanjut. Informasi selanjutnya yaitu selisih umur anak pertama dan terakhir adalah 12. Oke, selisih umur anak pertama dan terakhir artinya umur anak pertama dikurang umur anak terakhir. Nah, anak pertamanya yaitu E. Berarti E dikurang anak terakhirnya yaitu A. Berarti E dikurang A itu sama dengan 12. Kemudian lanjut, rata-rata umur anak kedua dan keempat adalah 11 tahun. Umur kedua dan keempat. Oke, umur keempat itu B dan umur kedua itu D. Dibagi 2 dan rata-ratanya itu 11 tahun. Berarti B ditambah D itu jumlahnya 22. Oke. B ke D ini jumlahnya 22. Oke, lanjut. Jika seperti ini kita bisa mencari dari rata-ratanya ini tadi. Nah, A itu kita tulis saja karena belum kita ketahui berapa nilainya, ditambah E. E juga kita tulis saja karena kita juga belum tahu berapa nilai E. Nah, ketiga ini B ditambah C ditambah D, kita sudah menemukan nilainya yaitu 22 ditambah 30 sama dengan 32. Kemudian 10 kali 5 itu 50. Artinya itu A ditambah E itu nilainya sama dengan 50 dikurang 32 itu 18. Nah, jika seperti ini tinggal kita substitusi dengan selisih yang tadi. Oke. A ditambah E sama dengan 18, kemudian E dikurang A. Oke, ini kita ubah bentuknya menjadi min A ditambah E sama dengan 12. Oke, kita kurang 18 kurang 2 itu 6. E-nya E dikurang E itu habis. Berarti tidak perlu kita tulis. Kemudian A dikurang
min A. Min ketemu min itu positif, berarti ditambah A ditambah A itu sama dengan 2A. Berarti A-nya adalah 6 bagi 2, 3. Nah, A itu siapa? A itu adalah umur anak terakhir atau umur anak termuda. Jadi jika seperti itu, umur anak termuda adalah 3, berarti 3 lebih kecil daripada 4 atau Q-nya itu lebih besar daripada P. 4 lebih besar daripada 3. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 24. 2 tahun yang lalu, umur kakak 2 kali umur adik ditambah 4 tahun. Jika jumlah umur mereka sekarang adalah 38 tahun, maka selisih umur mereka sekarang adalah... Oke, kakak kita misalkan K dan adik kita misalkan A. Oke, di sini mengatakan 2 tahun yang lalu, artinya dikurang 2. K dikurang 2. Jika tahun yang lalu, maka dikurang. Jika tahun yang akan datang, maka ditambah. Oke, K dikurang 2 sama dengan 2 kali umur adik ditambah 4. Berarti 2 A dikurang 2 ditambah 4. Oke, kita turunkan K dikurang 2 sama dengan 2 kali A itu 2A. 2 kali min 2 itu min 4 ditambah 4. Nah, min 4 tambah 4 ini habis jadi coret. Sisa K min 2 sama dengan 2A. Kita ubah bentuknya. K min 2A sama dengan 2. Oke, di sini mengatakan jika jumlah umur mereka sekarang adalah 38 tahun. Berarti K ditambah A itu sama dengan 38. Tinggal kita eliminasi. 2 dikurang 38 itu min 36 sama dengan min 2A dikurang A itu sama dengan min 3A. Berarti umur A atau umur adik itu min 36 dibagi 3 sama dengan positif 12. Nah, umur adiknya adalah 12 tahun. Kemudian kita cari umur kakak. Kita menggunakan persamaan kedua saja untuk mencari umur kakak. Berarti K ditambah A sama dengan 38. Oke, adiknya sudah kita ketahui yaitu 12, berarti 12 tahun sama dengan 38. Berarti umur kakak itu sama dengan 38 dikurang 12 sama dengan 26 tahun. Berarti umur kakak 26 tahun dan umur adik 12 tahun. Nah, ditanya selisihnya. Berarti kakak dikurang adik itu sama dengan 26 dikurang 12. Jadi 26 dikurang 12 itu adalah 14. Berarti selisih umur mereka itu adalah 14 tahun. Mau itu selisihnya di 2 tahun yang lalu atau sekarang, selisihnya tetap sama. Jadi berapapun tahun itu maupun tahun yang lalu, tahun sekarang, atau tahun yang akan datang, selisih umur seseorang itu pasti akan selalu sama. Jadi untuk nomor 24 ini, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Oke, untuk soal pengetahuan kuantitatif cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya.